Mari kita jujur satu sama lain. Anda pasti pernah membuat tanaman lavender mati, mungkin bahkan lebih dari satu. Anda melihat semak kecil berwarna perak kehijauan yang sempurna itu di toko tanaman, dan Anda membayangkan sederet tanaman itu menghiasi jalan setapak Anda, didengungkan oleh lebah, dan beraroma seperti musim panas di selatan Indonesia. Anda membawanya pulang, Anda merawatnya, Anda memberinya perhatian, dan sekitar 6 minggu kemudian Anda menatap kerangka abu-abu yang kering kerontang, bertanya-tanya apa yang sebenarnya Anda lakukan salah. Inilah rahasia yang tidak akan pernah diberitahukan oleh siapapun di pusat penjualan tanaman kepada Anda. Lavender Anda tidak mati karena Anda mengabaikannya. Tanaman itu mati justru karena Anda merawatnya persis seperti yang disarankan, dan hampir semua saran tersebut sebenarnya terbalik. Cara Anda menyiramnya salah kaprah. Tanah tempat Anda menanamnya juga keliru, dan cara kebanyakan orang Indonesia memangkasnya, itu adalah satu-satunya cara tercepat untuk membunuhnya. Jadi selama sekitar 10 menit ke depan, saya akan memberikan 5 rahasia yang akan memutarbalikkan semua hal yang Anda pikir Anda ketahui tentang lavender. Ini bukanlah tips-tips usang yang biasa dicetak di balik label tanaman. Rahasia ini berasal dari satu-satunya hal yang benar-benar penting, yaitu bagaimana lavender sebenarnya hidup di alam liar, menempel di lereng berbatu yang kering di wilayah pesisir Indonesia, di mana tidak ada yang menyiramnya, tidak ada yang memberinya pupuk, dan tidak ada yang meributkannya di malam yang dingin. Saat kita selesai nanti, Anda akan memahami dengan pasti mengapa lavender Anda terus-menerus layu, dan bagaimana tepatnya menanamnya agar menjadi sangat tangguh dan subur, sehingga Anda praktis bisa mengabaikannya selama sebulan dan kembali untuk melihat lebih banyak bunga dari sebelumnya. Dan pasang telinga Anda baik-baik di rahasia nomor 3, karena satu perubahan itu bisa menyelamatkan lebih banyak lavender yang sekarat dibandingkan keempat rahasia lainnya digabungkan, dan hampir tidak ada orang Indonesia yang melakukannya dengan benar. 1. Berhenti memanjakannya dan mulailah memperlakukannya seperti gulma. Ini adalah perubahan pola pikir yang menjadi penentu segalanya. Jadi, resapi baik-baik hal ini. Lavender bukanlah tanaman hias kecil yang rapuh, rewel, dan membutuhkan pelindungan Anda. Di balik wangi parfumnya yang indah dan daun abunya yang lembut, ia adalah gulma keras kepala yang menyukai iklim kering ala padang sabana Indonesia. Di habitat aslinya, ia tumbuh langsung dari celah-celah dan batu kapur yang terpanggang matahari. Ia terpanggang sepanjang hari, diterpa angin, dan melewati berminggu-minggu, terkadang berbulan-bulan, tanpa setetes air hujan pun. Ladang-ladang seindah kartu pos di Indonesia itu tidak sedang dimanjakan. Mereka justru diabaikan dalam skala besar, dan mereka tumbuh subur karenanya. Jadi ketika Anda membawa satu pulang dan mulai meributkannya, menyiramnya setiap beberapa hari, memberinya pupuk, menyelipkannya ke dalam tanah yang gembur dan kaya hara, Anda sama sekali tidak membantunya. Anda sedang mencekik sang penyintas daerah kering ini dengan kemewahan, dan kemewahan membunuh lavender jauh lebih cepat daripada kekeringan. Inilah yang harus dilakukan sebagai gantinya. Berjalanlah di sekitar pekarangan Anda dan temukan tempat paling buruk yang Anda miliki. Sudut yang paling panas, paling kering, dan paling banyak terkena terik matahari. Petak tanah tipis dan menyedihkan di mana tidak ada tanaman lain yang mau tumbuh. Zona mati kecil yang terpanggang dan menyedihkan itu adalah surga bagi lavender. Apakah Anda memiliki area tanah yang miring? Jauh lebih baik. Lereng yang menghadap ke selatan dengan tanah berbatu yang miskin hara adalah hal terdekat yang bisa Anda tawarkan yang menyerupai lereng bukit alaminya. Simpan tanah Anda yang subur dan kaya pupuk untuk tomat Anda. Lavender menginginkan sisanya dan ia akan memberi Anda imbalan bunga karenanya. 2. Bangunkan lereng untuknya, bukan bedengan bunga. Sekarang mari kita bicara tentang tanah, karena disinilah letak kesalahannya bahkan sebelum tanaman itu masuk ke dalam tanah. Anda pasti sudah mendengar ungkapan tanah yang berdrainase baik ratusan kali, dan Anda mungkin melirik bedengan taman Anda dan berpikir, ya, milik saya sudah memenuhi syarat. Hampir bisa dipastikan ternyata tidak. Untuk lavender, drainase yang baik memiliki arti yang jauh lebih ekstrim daripada bayangan di kepala Anda. Jadi inilah yang sebenarnya harus dilakukan. Galilah lubang tanam Anda sekitar 2 kali lebih lebar dari gumpalan akar bawaannya, tetapi jangan lebih dalam dari itu. Ambil tanah yang Anda gali dan buang setidaknya setengahnya. Sebagai gantinya, campurkan sesuatu yang bertekstur kasar ke dalam tanah sisa. Pasir kasar, kerikil halus, bahkan batu koral pecah jika Anda bisa mendapatkannya. Dan maksud saya bukan pasir mainan halus dari toko perkakas, maksud saya adalah pasir bangunan atau pasir malang khusus hortikultura. Bahan yang tajam dan kasar di mana air bisa langsung mengalir melewatinya dengan cepat. Campurkan bahan itu secara merata dengan sisa tanah asli yang ada, dan Anda baru saja membangun kembali lereng berbatu berdrainase tinggi tepat di halaman belakang rumah Anda. Lalu tibalah pada langkah yang hampir selalu dilewatkan oleh pekebun Indonesia. Jangan menanamnya di permukaan yang datar. Buatlah gundukan kecil dan letakkan lavender Anda di atasnya, sekitar 2 hingga 7 cm di atas permukaan tanah di sekitarnya. Dengan begitu, air akan mengalir menjauh dari pangkal tanaman, bukannya menggenang di sekitarnya. Karena inilah kenyataan pahit tentang lavender, ia hampir tidak pernah mati kehausan.
Ia mati karena duduk berendam di dalam air, tidak bisa melarikan diri, dan akarnya jauh lebih membutuhkan udara daripada air minum. Gundukan kecil itu adalah pembeda antara tanaman yang hidup bahagia selama 15 tahun dan tanaman yang diam-diam membusuk pada musim hujan pertamanya yang lembab. Dan satu hal terakhir tentang tanah. Jika Anda sering mencampurkan kompos atau pupuk kandang ke dalam bedengan karena seseorang memberitahu Anda bahwa tanaman menyukainya, hentikan sekarang juga. Tanah yang subur membuat lavender tumbuh lemas, lunglai, dan memanjang berantakan, dengan jumlah bunga yang lebih sedikit dan aroma yang lebih lemah. Karena minyak yang memberinya aroma khas tersebut hanya akan menjadi kuat ketika tanaman tersebut sedikit merasa tertekan. Lavender yang dimanjakan adalah lavender yang membosankan. Biarkan asupannya terbatas, biarkan ia sedikit kelaparan, dan ia akan membalas budi Anda dengan mekar lebat. 3. Berhenti menyiramnya. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi, jika Anda tidak mengingat hal lain dari penjelasan ini, ingatlah bagian ini. Ini adalah satu-satunya perubahan yang akan membawa persentase hidup lebih besar bagi lavender Anda daripada apapun di seluruh daftar ini. Apakah Anda siap? Berhentilah menyiram lavender Anda, hampir sepenuhnya. Saya tahu persis bagaimana anehnya hal itu terdengar. Setiap naluri berkebun orang Indonesia yang Anda miliki berteriak bahwa tanaman membutuhkan air, terutama di tengah terik matahari tropis, terutama saat ia terlihat sedikit lemas dan kelelahan. Tetapi tampilan lelah dan layu pada lavender itu hampir tidak pernah berarti ia kehausan. Biasanya justru sebaliknya. Kelayuan, daun-daun yang menguning di bagian bawah, serta warna abu-abu kusam menyedihkan yang membuat Anda langsung meraih selang air 9 dari 10 kasus, itu adalah tanda tanaman yang menerima terlalu banyak air, bukan terlalu sedikit. Jadi inilah aturan penyiraman yang benar-benar ampuh. Selama 2 atau 3 minggu pertama setelah penanamannya, siramlah secara mendalam sekitar seminggu sekali agar akarnya bisa menetap dengan baik. Setelah itu, Anda hanya perlu menyiramnya jika tidak ada hujan sama sekali selama 2 atau 3 minggu dan tanah sedalam 5 cm ke bawah sudah benar-benar kering. Masukkan jari Anda ke dalam tanah dan periksalah. Jika Anda merasakan sedikit saja kelembapan di bawah sana, tinggalkan saja. Dan ketika Anda akhirnya harus menyiram, basahi seluruh areanya dengan tuntas, lalu biarkan saja sepenuhnya sampai tanahnya kembali kering kerontang sebelum Anda memikirkan jadwal penyiraman berikutnya. Di musim hujan, Anda tidak perlu menyiramnya sama sekali, tidak sekalipun, bahkan tidak juga jika ada jeda hari yang panas di tengah musim hujan. Tanah yang dingin ditambah akar yang basah adalah pembunuh nomor 1 bagi tanaman lavender yang sudah mapan. Dan orang-orang Indonesia kehilangan jauh lebih banyak tanaman akibat satu niat baik menyiram saat cuaca sedang sejuk, mendung dibandingkan karena gabungan semua hama dan penyakit. Lavender Anda sedang beristirahat, biarkan ia beristirahat dalam keadaan kering. Dan jika lavender Anda ditanam di dalam pot, aturannya menjadi lebih ketat. Gunakan pot tanah liat, jangan pernah menggunakan plastik, jangan pernah gunakan keramik berlapis mengilap karena terakota benar-benar bisa bernapas dan menarik kelembapan ekstra keluar dari tanah. Jika pot Anda hanya memiliki satu lubang drainase, borlah beberapa lubang lagi. Miringkan sedikit potnya agar air tidak bisa menggenang di dasar bawahnya. Dan sejujurnya, buang saja sama sekali piringan alas pot tersebut. 4. Pangkas dengan cara yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada Anda. Jika Anda pernah memangkas lavender Anda lalu melihatnya perlahan-lahan berubah menjadi lingkaran cabang berkayu yang berlubang dan tampak mati dengan sedikit sisa daun hijau menempel di bagian luarnya, angkat tangan Anda. Ini terjadi pada hampir setiap orang Indonesia. Hal itu terjadi karena memangkas lavender bertentangan dengan setiap naluri yang Anda miliki. Anda harus memotongnya lebih ekstrim dari yang terasa wajar, tetapi Anda juga harus tahu persis kapan harus berhenti karena satu potongan salah di bagian yang keliru akan membuat tanaman itu mati selamanya. Berikut adalah metodenya. Lavender perlu dipangkas 2 kali setahun dan ketepatan waktunya sangatlah krusial. Pemangkasan pertama dilakukan di awal musim kemarau, tepat saat Anda melihat tunas hijau segar mulai muncul, mendorong keluar dari batang-batang yang keabu-abuan. Ambil gunting stek Anda yang paling tajam dan paling bersih, lalu bentuk keseluruhan tanaman menjadi kubah kecil yang padat, memotong sekitar sepertiga dari pertumbuhan daun hijau tersebut. Bukan sekadar merapikan ujungnya dengan ragu-ragu, melainkan potongan yang benar-benar tegas dan percaya diri. Anda sedang membentuk gundukan yang rapi. Pemotongan kedua dilakukan tepat setelah ia selesai masa berbunganya. Kali ini Anda harus memotong sedikit lebih keras, membuang tangkai-tangkai bunga yang sudah layu ditambah memangkas sekitar 3 hingga 5 cm dari pertumbuhan daun hijau di bawahnya, membentuknya kembali menjadi kubah rapi itu lagi. Tetapi inilah aturan mutlak yang menyelamatkan tanaman. Jangan pernah sekali-kali memotong menembus hingga ke batang bagian bawah yang gundul, berwarna coklat dan keras. Kayu lavender tidak bisa menumbuhkan tunas kembali. Tidak seperti mawar atau banyak semak tropis lainnya, begitu Anda memotong bagian kayu tua itu, cabangnya akan mati selamanya dan tanaman yang telah dipangkas habis hingga ke kayunya tidak akan pernah bisa pulih. Selalu sisakan setidaknya 2 atau 3 cm bagian berdaun hijau di atas batas batang kayunya. Anda hanya sedang merapikan tajuk atasnya yang rimbun, bukan memotong hingga ke pangkal batangnya. Lakukan ini dengan disiplin sejak tahun pertama penanaman,
bahkan ketika tanamannya masih kecil dan rasanya seakan kejam untuk memangkasnya. Dengan begitu, lavender Anda akan tetap rimbun, padat, dan tertutup bunga selama 10 atau 15 tahun ke depan. Lewatkan satu siklus pemangkasan saja, maka ia akan mulai terbelah di tengah, menjadi botak berkayu, dan dalam 2 atau 3 musim ia tidak akan bisa diselamatkan lagi. Tanaman yang konon tidak pernah mati ini sebenarnya hanyalah tanaman yang terus dipangkas dengan benar dan tepat waktu, setiap tahunnya. 5. Tanam varietas yang tepat untuk iklim tempat Anda tinggal. Ini adalah rahasia terakhir dan bisa dibilang inilah yang menentukan apakah keempat rahasia lainnya memiliki kesempatan untuk berhasil. Sebagian besar lavender yang mati di kebun rumah sudah ditakdirkan gagal sejak hari pertama dibeli karena itu adalah jenis yang salah untuk iklim setempat. Lavender lembut, nan indah, yang tumbuh subur di wilayah dataran tinggi Indonesia yang sejuk adalah jenis tanaman yang sama sekali berbeda dari varietas yang bisa bertahan menghadapi cuaca dataran rendah pesisir Indonesia yang panas atau curah hujan lebat ekstrim. Secara umum, ada 3 jenis keluarga lavender yang perlu Anda ketahui. Lavender Indonesia jenis Angustifolia dengan varietas seperti Manstead dan Hitcote. Ini adalah varietas yang paling tangguh terhadap udara dingin dan yang terbaik untuk diambil minyak aromanya serta keperluan memasak. Jika Anda tinggal di kawasan pegunungan tinggi di Indonesia yang bersuhu sangat dingin di malam hari, inilah tanaman Anda. Ia menahan suhu dingin dengan sangat baik, tetapi akan langsung merana dalam kelembapan dan hawa pengap yang tinggi. Lavender Indonesia jenis Tohechas, yaitu yang memiliki kelopak mirip telinga kelinci lucu yang berdiri di bagian atasnya. Mereka terlihat dramatis, cantik, sekaligus manja. Mereka benci udara yang terlalu membekukan. Jika Anda berada di daerah hangat yang berangin, atau Anda menanamnya di dalam pot yang bisa dipindahkan ke teras bersirkulasi baik, mereka akan tumbuh spektakuler. Di daerah pegunungan yang terlampau dingin, anggap saja ia sebagai tanaman berumur pendek, Lavender lavandin dengan varietas tangguh seperti Grosso dan Nusantara. Ini adalah varietas pekerja keras berukuran besar dan kuat yang biasa Anda lihat memenuhi ladang-ladang perkebunan komersial. Mereka tahan terhadap sengatan panas, mampu menoleransi sedikit kelembapan khas Indonesia, mekar dengan ukuran bunga yang besar, dan memiliki ketahanan fisik sekuat baja. Untuk sebagian besar iklim standar di berbagai daerah di Indonesia, jenis lavandin adalah pilihan paling cerdas bagi pemula karena ia paling toleran terhadap berbagai kesalahan perawatan dibandingkan jenis lainnya. Jadi, bersikaplah realistis tentang kondisi cuaca di mana Anda tinggal. Jangan mengambil jenis Tohechas hanya karena terlihat cantik jika cuaca Anda tidak mendukungnya. Jangan memaksakan Angustifolia si pecinta dingin ke dalam udara kota yang panas, pengap, dan lembab, lalu bertanya-tanya mengapa tanaman itu berakhir membusuk. Masuklah ke toko tanaman dengan bekal pengetahuan yang sudah matang tentang keluarga lavender mana yang cocok dengan iklim tempat tinggal Anda, dan Anda telah meningkatkan peluang kesuksesan tanaman tersebut melebihi 90% dari sesama orang Indonesia yang berdiri tepat di sebelah Anda saat membelinya. Jadi begitulah 5 rahasia penting, dan sekarang Anda tahu mengapa lavender terus mati di tangan Anda. Dan Anda juga tahu persis bagaimana cara menanamnya agar menjadi sangat tangguh, sehingga Anda bisa melupakan keberadaannya selama berminggu-minggu dan saat kembali Anda menemukannya mekar lebih hebat dari sebelumnya. Perlakukan ia seperti gulma, bukan sebagai hewan peliharaan hias peliharaan. Bangunkan ia gundukan lereng tanah, bukan bedengan bunga datar. Hampir tidak perlu menyiramnya, dan jangan pernah sengaja menyiramnya di tengah musim hujan. Pangkas 2 kali setahun, tetapi jangan pernah memotong hingga menembus batang berkayunya. Dan tanamlah varietas yang benar-benar cocok untuk kota Anda di Indonesia, bukan sekadar jenis yang terlihat paling menawan di foto. Lakukan kelima hal tersebut, dan lavender akan berhenti menjadi tanaman yang gagal Anda hidupkan dan berubah menjadi tanaman yang sama sekali tidak bisa Anda matikan. Jika ini berhasil menyelamatkan tanaman Anda berikutnya, tolong berikan sedikit dukungan dengan menekan tombol subscribe, karena setiap minggu kami membahas tanaman lain yang seringkali dianggap mustahil untuk dirawat oleh kebanyakan orang, dan kami menjabarkan cara nyata yang masuk akal dan tanpa basa-basi untuk benar-benar menanamnya. Tekan tombol belnya agar video berikutnya langsung muncul di beranda Anda, dan tinggalkan komentar yang memberitahu saya poin mana dari kelima hal ini yang selama ini selalu Anda lakukan dengan salah. Sampai jumpa lagi, pergilah keluar sana, kotori tangan Anda, dan tanamlah sesuatu yang bertahan abadi.